Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih tetap dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, ya, hari-hari ini pemilihan presiden sudah selesai, ya. Kita tinggal menunggu saat pelantikan presiden baru, dan perkembangan politik meskipun semuanya sudah selesai bukan berarti kemudian berhenti, ya, tetapi banyak isu-isu yang perlu kita kupas, ya. Salah satu hal yang menarik, ya, untuk dibahas yaitu mengenai bagaimana nasib calon presiden nomor 1 Anies Baswedan, ya, setelah dinyatakan kalah di dalam pertarungan, di dalam perebutan, ya, pemilihan presiden tahun 2024. Ya. Di podcast sebelumnya sudah saya sampaikan tentang bahwa pilihan menjadi oposisi tetap menjadi pilihan terbaik, gitu ya. Nah, pada hari ini kita mencoba membahas, gitu ya, di antara pilihan-pilihan sebagai oposisi ini tentu akan menjadi apa, gitu ya. Sesaat setelah peristiwa pengumuman kemenangan Prabowo, ya, Partai Nasdem, ya, dengan mungkin ini sebagai sebuah hiburan, gitu ya, dengan sangat cepat, ya, menyampaikan atau memberikan tawaran kepada Bapak Anies, ya, untuk maju di Pilgub daerah Jakarta, ya. Jadi sekarang bukan daerah khusus ibu kota, ya. Saya kadang-kadang masih agak bingung menyebutnya, ya, tapi intinya menjadi gubernur lagi di Jakarta ini, ya. Kemudian banyak juga yang menyarankan Bapak ini sudah menjadi aset nasional, ya, jadi tidak usahlah bermain hal yang lokal, gitu ya. Sehingga banyak juga usulan yang tidak usahlah Pak untuk nyalon jadi gubernur, gitu ya. Banyak juga usulan untuk bikin partai saja, ya, karena inilah nasibnya orang yang tidak punya partai, ya. Begitu diberikan angin surga untuk dicapreskan, ya, tapi kemudian ketika tidak jadi maka dengan cepat ditinggalkan, ya. Ini banyak kata-kata yang seperti itu, kan, ya, ya, saya mengutip saja, gitu ya. Tapi juga mendirikan partai, apakah itu pilihan yang tepat, ya. Jadi ketika ditanya, memang sampai hari ini Bapak Anies Baswedan masih belum menentukan, ya, ingin jadi apa, gitu ya. Kemudian juga ada juga yang udahlah Pak, balik lagi sebagai bagian dari tim pengajar, gitu ya, di banyak perguruan tinggi, ya, terutama ada perguruan tinggi yang memang sempat beliau pimpin, ya, di Universitas Paramadina, gitu ya. Nah, tentu semuanya ada kelebihan, ada kekurangan, ya. Menjadi gubernur lagi tentu itu sebuah hal yang positif dalam arti untuk supaya namanya tetap, orang bilang tetap beredar di dalam pemberitaan, ya, karena orang kita ini kan ketika kemudian tenggelam maka orang kita ini cepat lupa, ya. Jangankan begitu, yang
baru kemarin saja langsung lupa gitu ya. Jadi menjadi gubernur ini memang ada yang berharap untuk apa istilahnya peredaran Anies Baswedan itu tetap ada di dalam pemberitaan gitu ya. Namun demikian ini juga punya resiko ya. Kita ketahui banyak kecurangan yang terjadi pada pilpres saja sedemikian rupa, dan ternyata itu yang dimenangkan gitu oleh MK gitu ya, sehingga untuk meyakinkan bahwa akan menang kembali dalam pilgub di Jakarta ini juga masih menjadi tanda tanya ya. Secara teoritis ya, secara hitung-hitungan di atas kertas tentu sangat mudah untuk memenangkan ya, karena dengan prestasi-prestasinya ya, dengan animo masyarakat DKI-nya gitu ya. Tetapi selalu ya dalam konteks politik, apalagi saat ini ya, kecurangan yang akhirnya menang ini menjadi pertanda buruk ya. Jadi ada kekhawatiran juga ya, kalau kemudian kecurangan itu bukan makin mengecil tetapi makin merajalela untuk sekaligus makin mempermalukan Anies Baswedan gitu ya. Jadi ini yang juga menjadi resiko ya. Dan tentu kalau kita bilang hidup selalu ada resiko, betul ya. Jadi ini menurut saya memang resiko yang paling berat gitu ya. Dan mendirikan partai juga tentu saja tidak mudah gitu ya. Jadi saya kira untuk bisa tadi ya menjaga berita selalu ada dalam pemberitaan ini, apakah harus jadi gubernur ya, apakah juga harus mendirikan partai ya. Saya kira tidak harus seperti itu ya. Jadi tentu memang orang harus punya aktivitas ya. Dan inilah mungkin juga yang sedang dipikirkan oleh Anies Baswedan ya, kalau kita mencoba mewakili pikirannya gitu ya. Jadi bagaimana mengemas satu bentuk kegiatan ya, sehingga masyarakat masih terus melihat sosok Anies Baswedan ya, tapi bukan sebagai mendirikan partai baru ya, atau juga sebagai mungkin menjadi anggota partai tertentu, entah PKS, entah Nasdem, entah PKB gitu ya. Saya kira di luar jalur-jalur itu saya kira tidak menutup kemungkinan ya, banyak peluang-peluang yang bisa kita gunakan untuk eksistensi kita terus ada gitu ya. Dan saya optimis ya, Bapak Anies Baswedan pasti punya daya kreativitas yang jauh lebih canggih, jauh lebih lebih update gitu ya, dalam konteks kekinian ya, bagaimana meramu semua itu ya. Tidak perlu jadi gubernur, tidak perlu mendirikan partai, tidak perlu bergabung pada partai tertentu, tetapi popularitas dan reputasi itu tetap bisa dijaga dengan baik ya. Kita tentu saja sangat menunggu itu, dan memang itu yang akan saya atau kita harapkan ya, bagi para pendukung Anies Baswedan. Dan saya kira insya Allah ya, dengan tidak menjadi gubernur, dengan tidak mendirikan partai, dengan tidak bergabung pada satu partai, tetap Anies akan mampu untuk membuat terobosan-terobosan baru yang akan tetap bisa menjaga konstituennya ya, para pemilihnya, para fansnya, para penggemarnya ya, untuk terus bertahan, bahkan bisa bertambah ya, sampai ke tahun 2029 gitu ya. Dan tentu saya kira pada
sampai di tahun 2029 nanti akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi di negeri ini ya. Saya kok punya keyakinan itu ya. Hanya saja tentu kita berharap perubahan-perubahan itu perubahan-perubahan yang positif, perubahan-perubahan yang tidak perlu menjadikan rakyat itu menjadi korban atau meninggal dengan sia-sia. Jadi kita tunggu inovasi-inovasi baru ya, kreativitas baru dari Anies Baswedan. Tetapi bagi saya, harapan saya, jangan ikut pemilihan gubernur, jangan apalagi jadi menteri ya, jangan juga mendirikan partai ya. Tentu ya ini sekedar masukan, tetapi mudah-mudahan itu yang terjadi, dan insya Allah apapun pilihannya nanti ya kita akan terus mendukung, tetap dengan mengkritisi kan gitu ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini, dan mari kita tetap jaga kesehatan ya, tidak perlu dengan aktivitas-aktivitas yang mahal, cukup dengan jalan kaki setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.